Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanlah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, melihat yang tak terlihat. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus Martir. Bartimeus dalam Injil hari ini adalah seorang pengemis yang buta di Yeriko. Sebagai seorang yang buta, ia tidak mampu melihat dan itu menghambatnya untuk bergerak dengan leluasa. Akibatnya, ia hanya bisa duduk di pinggir jalan, mengharapkan kemurahan hati orang yang lalu lalang untuk memberikan sedekah. Apa yang diberi itulah yang diterimanya. Ia tidak dapat melihat keindahan dunia. Ia tidak mampu melihat wajah keluarga dan sesamanya. Ia terkurung dalam kegelapan sepanjang hari. Maka, tatkala didengarnya bahwa Yesus lewat, ia pun berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tergerak oleh belas kasihan, Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ia pun menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Penyakit buta bisa berdampak dalam dua hal, yaitu buta rohani dan buta hati. Pertama, orang yang buta rohani adalah orang yang tidak lagi mampu melihat kehadiran Allah di tengah hidupnya. Ia merasa bahwa ia mampu mengerjakan sesuatu tanpa Allah. Ia merasa bahwa ia bisa menikmati kenikmatan dunia ini kalau Allah tidak ada. Ia tidak mampu bersyukur bahwa segala yang dimilikinya adalah berkat dari Allah. Akibatnya, Allah tidak diperdulikan, iman malah dilupakan. Kedua, orang yang buta hatinya adalah orang yang lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan serta urusan dan kesibukannya sendiri. Ia tidak akan merasa tergerak dengan kebutuhan orang lain, cenderung mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, dan lebih suka akan kesenangan dirinya. Ia merasa tidak perlu akan nasihat orang lain. Kehadiran orang lain adalah ancaman terhadap kebebasannya. Saudara yang terkasih, kita juga pada kadar tertentu mengalami kebutaan rohani dan kebutaan hati. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi itu justru merugikan diri kita dan sesama. Haruskah kita menunggu Tuhan memberi kita pelajaran
baru kita menginginkan kesembuhan? Haruskah kita jatuh parah, bangkrut, dan gagal, baru kita mencari Tuhan? Sekarang adalah saat yang tepat untuk berseru seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Dan seperti Bartimeus pun, kita akan berkata, Rabuni, semoga aku dapat melihat. Niscaya Yesus akan membuat mata kita melihat Allah dan sesama kita dari kacamata yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.